Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali kita akan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah kita. Nikmati hadirat Tuhan, kita senangkan Tuhan dan pujian kita. Mari satu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami bersyukur Tuhan, limpah dengan syukur. Kami mau menyanyikan syukur pujian bagi nama-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau berkenan Tuhan atas pujian kami. Semua siap memuji Tuhan. Katakan amin. Bersama-sama saudaraku kita dekatkan diri. Katakan padanya, Yesus Kaulah sahabatku. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau bentengku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Tuhan, Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kaulah benteng hidupku, Tuhan. Kaulah surya dan perisaiku, Allah perlindunganku. Kepadamu lah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kaulah kekuatan umatmu, ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan, menara yang kuat.
kami mendapat kelepasan. Di hadirat-Mu kami mendapatkan kemerdekaan. Di hadirat-Mu kami dikuatkan, dihiburkan. Sebab itu Tuhan, aku menyukai, kami menyukai hadirat-Mu lebih dari yang lain. Di sini, di hadapan-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Tuhan katakan, di sini, di hadapan-Mu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu nyaman hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku. Tempat kesenanganku, hadirat-Mu, ini kesukaanku. Ku suka untuk memuji-Mu, ku suka untuk menyembah-Mu, berada dekat-Mu Tuhan. Ku nikmati kasih-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ini kesukaanku, ini kesukaanku, ini kesukaanku. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali, kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami, kiranya boleh menjadi wewangian yang naik ke tahta-Mu yang menyukakan hati Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami dan sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu.
Roh Kudus urapi kami, mampukan kami mengerti akan pesan Tuhan, dan mampukan kami melakukan firman yang sebentar kami dengar ini. Terima kasih Bapa, kuduskan dan pakai hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran yang bersih murni bagi kami semua, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di setiap rumah dari jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, karena sesuai firman-Mu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Lawat kami Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu dengan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Dalam kesempatan ini, saya mau kembali mengajak kita semua sesuai dengan tema Gereja Bethel Indonesia, bahwa hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Bagaimana kita juga boleh menjadi pribadi yang bersehati untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sambil kita bersama-sama menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan, yaitu diubah untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus atau menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua pada saat ini dengan judul khotbah saya, membangun diri atau improve ourselves ya. Ini diperlukan agar kita semua boleh semakin hari, boleh semakin bertumbuh di dalam segala hal, dalam segala kebiasaan baik, kualitas kita dalam semua aspek kehidupan kita, karakter kita semua boleh memiliki karakter yang unggul di dalam Tuhan ya. Biar kita semua juga boleh menjadi pribadi yang sungguh berdampak, yang memuliakan Tuhan. Saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Daniel 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari saya ajak kita semua membacanya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Amin. Dari sepenggal perikop yang kita baca tentang kisah Daniel ini, kita bisa belajar sedikit 3 nilai yang harus kita miliki. Bagaimana kehidupan orang yang berkemenangan, bagaimana kehidupan orang yang memberi dampak kepada lingkungan, kepada keluarga, bahkan kepada negaranya. Orang ini hidup dengan sungguh, dan dari semuanya ini kita bisa memetik 3 hal penting yang dapat kita teladani bersama-sama pada saat ini. Yang pertama adalah Daniel hidup berprestasi. Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 3a,
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena di dalam dirinya ada roh yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daniel memiliki roh yang luar biasa dan hal itulah yang membuat Daniel lebih daripada pemimpin yang lain, lebih daripada pejabat negara yang ada saat itu. Hal inilah yang membedakan Daniel. Tentunya prestasi Daniel ini tidak datang begitu saja. Daniel pun harus terus mengembangkan dirinya dengan kerja keras, keahlian, dan pengabdiannya. Tetapi jauh di atas semuanya itu, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita semua yang memiliki roh yang luar biasa. Kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Pastilah kita menjadi pribadi yang diberikan kemampuan, hikmat, kepandaian dari Tuhan. Kita harus mengembangkan yang lain, tetapi jauh di atas semuanya, kita mengandalkan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Tetapi kita harus mengimbanginya juga, lebih sungguh lagi untuk memiliki pengetahuan, untuk belajar, untuk mengembangkan diri dalam segala hal. Saudara, seorang atlet Olimpiade, dia tidak akan mendapatkan medali emas atau perak atau perunggu. Dengan kata lain, dia tidak akan menjadi pemenang tanpa ada kerja keras juga, tanpa ada latihan, disiplin bertahun-tahun mungkin. Ya, saya berikan satu contoh dari seorang perenang asal Amerika Serikat yang bernama Michael Phelps. Orang ini adalah orang yang tersukses dalam Olimpiade. Sepanjang sejarah Olimpiade dia bisa mendapat 28 medali. 23 diantaranya adalah medali emas. Dan luar biasanya saudara, sejak kecil Phelps ini didiagnosis dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Orang ini susah untuk fokus kepada sesuatu. Sehingga mungkin kehidupannya akan menjadi sulit waktu itu. Tetapi orang tuanya tidak putus asa. Orang tuanya mengarahkan Michael Phelps ini untuk berenang, untuk berlatih berenang karena dia mungkin melihat juga ada kemampuan lebih dari anaknya ini dalam hal renang ya. Pada usia 11 tahun, Phelps bertemu dengan Bob Bowman, seorang pelatih renang yang memberikan motivasi dan mendorong mengangkat potensi yang ada di dalam diri Michael Phelps. Menanamkan dedikasi, disiplin yang kuat dalam diri Phelps. Phelps didorong terus untuk terus berlatih dengan sungguh, dengan ketat. Bahkan di hari Natal pun Phelps tetap berlatih dengan sungguh. Melalui kegagalan-kegagalan, melalui sakitnya mungkin, melalui pergumulannya, melalui kelelahannya, Phelps terus berjuang dan berjuang. Dan saudara tahu, pada Olimpiade 2008 di Beijing, Phelps mencetak sejarah yang luar biasa dengan memenangkan 8 medali emas dalam satu event Olimpiade. Dia memecahkan rekor dunia. Ya, dan kesuksesan ini tentu didapat juga dengan sebuah hasil dari kerja keras, ketekunannya bertahun-tahun. Michael Phelps menjadi simbol bahwa kesuksesan itu tidak cukup hanya bakat, tidak cukup hanya pandai, tetapi perlu ketekunan, konsistensi, kesungguhan menghadapi tantangan demi tantangan. Daniel bukan berarti tidak mendapat tantangan, tetapi ketika kita memiliki roh Tuhan yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada kita, maka kita diberi kemampuan untuk memiliki nilai yang luar biasa, sehingga kita boleh berprestasi ya saudara. Inilah hal pertama yang dapat kita pelajari dari Daniel, bahwa Daniel berprestasi karena roh Allah ada dalam dirinya, dan kita percaya sebagai orang-orang yang memiliki Roh Kudus, kita diberikan kasih, kekuatan, dan ketertiban di dalam diri kita, sehingga Tuhan memampukan kita untuk memiliki prestasi yang luar biasa. Saya ajak kita semua kembangkan dalam diri kita spiritual gift kita apa, ya. Lalu heart kita, kerinduan kita, passion kita tuh apa? Lalu ability, kemampuan yang Tuhan berikan secara khusus, adakah itu? Kembangkan semuanya. Demikian juga dengan personality kita harus dikembangkan. Dengan karakter, dengan sikap. Kembangkan. Lalu experience, pengalaman di masa lalu kita pun harus kita gali. Bukan kita terpuruk dalam masa lalu, lalu
runtuh dengan segala kelemahan, kepahitan, kekecewaan, trauma, dan lain-lain. Kubur semuanya itu. Karena Yesus sudah menebus kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita harus bangkit menjadi pribadi yang berkualitas. Menjadi pribadi yang berprestasi. Inilah poin yang pertama, yaitu orang yang berdampak. Dia hidup berprestasi. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari Daniel adalah bahwa orang yang berdampak adalah orang yang memiliki integritas di dalam dirinya. Sebagaimana tadi kita sudah baca dalam Daniel 6 ayat 4b dikatakan apa? Orang-orang itu tidak mendapat alasan apapun untuk menuduh Daniel dalam hal pemerintahan. Karena ia setia dan tidak ada terdapat kesalahan atau kelalaian padanya. Daniel hidup memiliki integritas. Dia penuh pengabdian kepada Raja Darius. Dia melakukan semua tanggung jawabnya dengan setia, dengan bertanggung jawab. Sehingga ketika musuh-musuhnya mencari kesalahan, mereka tidak menemukan kelalaian, kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Sebagai orang percaya, hidup kita akan lebih berdampak dan jauh lebih berdampak lagi ketika kita hidup berintegritas. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak menyukai kita atau ada beberapa yang tidak menyukai kita. Dan mereka pasti mencari kesalahan-kesalahan kita. Dan ketika kita hidup dalam integritas, maka kita akan terbebas dari dakwaan itu. Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dalam Amsal 10 ayat yang ke-9 dikatakan, orang yang tulus hati berjalan dengan aman, tetapi orang yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh, hati kita tulus dan kita berjalan dengan sungguh di dalam Tuhan. Dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan integritas, tidak berliku-liku, tidak belok kanan, belok kiri. Maka hidup kita akan aman. Karena kita memiliki integritas yang Tuhan inginkan tersebut. Ya, kita harus mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan berpikir, itu kan Daniel, dia kan pejabat tinggi yang ditetapkan oleh raja. Siapa kita ini? Oh no, saudara. Kita mulai dari perkara-perkara yang kecil. Karena firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 katakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dimulai dari sebuah perkara yang kecil. Kalau kita tidak benar dalam perkara yang kecil, mustahil yang besar kita dapat diandalkan. Mustahil yang besar kita bisa benar. Saudara, mari saya ajak kita semua belajar. Ya, ingat, ketika seseorang membangun rumah, dia harus membangun fondasinya dulu. Yang kokoh, yang terikat satu dengan yang lain. Ya, dari fondasi itulah kemudian akan dibangun satu bangunan yang baik. Tetapi bayangkan, apabila seorang membangun rumah tanpa fondasi, jangankan ada angin badai puting beliung mungkin. Ada gempa sedikit saja, goyang-goyang, retak-retak, belah-belah dan rubuh rumahnya, saudara. Kita harus punya dasar yang benar. Kristus dasar kebenaran kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah hidup yang berintegritas. Ya, ikut teladan Daniel dalam hal ini. Dan saya percaya ketika kita hidup seperti Daniel, ketika kita hidup dalam integritas, maka kehidupan kita akan menjadi dampak bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan hidup dalam kebohongan, korupsi, ya meskipun menguntungkan dan lain-lain ya. Tetap jaga hati kita murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia dan hidup dengan tulus, dengan setia. Ya, itu poin kedua yang kita dapat teladani dari Daniel, yaitu dia hidup berintegritas. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Daniel hidup beribadah. Dalam Daniel 6 ayat 10b kita baca bersama dikatakan apa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di depan ayat ini, ayat 10a ini, saudara, dikatakan ketika Daniel mendengar bahwa raja sudah membuat surat itu, tidak menyurutkan semangat Daniel untuk beribadah. Tetapi Daniel malah pulang ke rumahnya, naik di atas rumahnya, dan dia berdoa, bersujud kepada Allahnya. Dia menyembah Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Walaupun dia tahu hal itu membahayakan dirinya. Kalau ketahuan, dia akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa.
Dia tahu resiko itu. Tetapi Daniel adalah orang yang beribadah. Dan Daniel juga adalah orang yang berintegritas. Daniel tidak melupakan ibadahnya. Daniel tetap setia walaupun taruhannya adalah nyawanya. Dan memang akhirnya di ayat yang 11 tadi, orang-orang yang jahat kepadanya itu mendapati dia sedang berdoa, berlutut, menyembah. Dan ditangkapnya Daniel itu, diadukan kepada raja ya. Tapi hal itu kembali saudara mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap teguh, setia berdoa, rajin beribadah, sungguh-sungguh dalam pertemuan komsel, rajinlah bersekutu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, saling memuliakan Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ceritanya bagaimana. Akhirnya Daniel ditangkap. Raja bersedih, tapi apa boleh buat, dia sudah buat surat yang tidak bisa diubah. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan dikatakan apa? Daniel akhirnya keluar dari gua singa tanpa dibunuh, dimakan oleh singa. Malaikat Tuhan dikirimkan untuk mengatupkan mulut singa. Ada pertolongan Tuhan ketika kita beribadah. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu dalam hidup kita. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam keseharian kita, dalam ibadah pribadi kita, dalam saat teduh kita. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan ibadah bersama dalam gereja, beribadah untuk memuji menyembah Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan. Dan Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan apa? Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Pesan Daud kepada Salomo anaknya seperti itu saudara. Kalau Salomo mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mengutamakan Tuhan. Sesuai dengan Markus 12 ayat 30 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan kata lain, Tuhan adalah yang utama di atas semuanya. Mungkin hari Minggu kita bisa bisnis, mungkin hari Minggu kita bisa rekreasi, jalan-jalan, menikmati waktu bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi. Tapi jangan pernah lalaikan ibadah saudara. Karena dalam ibadah kita sekali lagi ada pertolongan, ada lawatan Tuhan. Ada mujizat Allah. Mari saudara kita hidup seperti pohon yang akarnya sampai ke batang air. Kita mendapatkan makanan dari sumber kehidupan yaitu Tuhan sendiri. Kita hidup melekat kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui saat teduh ibadah kita setiap hari. Demikian juga melalui ibadah-ibadah kita. Baik ibadah minggu, dalam persekutuan, komsel dan lain-lain. Sehingga kita boleh semakin erat melekat kepada Tuhan. Ya, utamakan Tuhan di atas semuanya. Sehingga ketika badai itu ada dalam hidup kita. Sehingga masalah pergumulan, sakit penyakit menyerang kita. Kita akan tetap kokoh dan teguh berdiri di dalam Tuhan. Ya, mari saudara, pada kesempatan ini saya ajak kita semua meneladani bagaimana kehidupan Daniel. Daniel sebagai pribadi yang hidup sungguh berprestasi dalam Tuhan. Bahkan dikatakan Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memiliki kepandaian 10 kali lipat daripada ahli jampi dan orang pandai di zamannya itu. Karena apa? Karena ada roh yang luar biasa, ada roh Allah di dalam dirinya. Yang kedua adalah Daniel hidup memiliki integritas. Sehingga ketika musuh-musuhnya mencari kesalahannya, tidak didapati kesalahan dalam dirinya. Kehidupan kita harus seperti itu. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dalam segala kegiatan kita, tidak ada satu celah, lalai, kesalahan dan lain-lain. Yang ketiga yang terakhir, Daniel hidup beribadah.
kepada Tuhan dengan sungguh. Hidup dalam keintiman yang sangat kepada Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa, bersujud menyembah Tuhan. Dan saya percaya 3 hal ini akan menjadikan hidup kita lebih lagi berdampak bagi keluarga, bagi lingkungan, bahkan di mana Tuhan membawa kita. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit menjadi pribadi yang dibaharui di dalam Tuhan. Yang terus-menerus untuk diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang berprestasi. Karena ada roh Allah dalam diri kami. Roh-Mu yang perkasa yang akan membangun kami, mengubahkan kami. Hari lepas hari kami boleh semakin lagi Tuhan diubah menjadi serupa dengan gambar-Mu. Dalam sikap karakter, dalam seluruh kebiasaan kami. Bahkan hidup kami akan semakin lagi memuliakan Engkau. Ajar kami untuk hidup berintegritas. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kehidupan kami dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dan ajar kami Tuhan, berikan kami haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami selalu setia beribadah. Kami mau datang pada Engkau, melekat kepada Engkau Tuhan. Dalam pertemuan, dalam ibadah-ibadah kami. Dan khususnya dalam persekutuan kami dengan Tuhan melalui saat teduh di setiap hari kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin mengasihi Engkau di atas segalanya. Kami yakin dan percaya kami akan bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan hidup kami akan berdampak dan memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua. Dan buat supaya kami boleh semakin hari, boleh semakin Tuhan angkat naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami boleh semakin lagi diberikan hati yang mengasihi Engkau. Hidup dengan tulus dan setia untuk melakukan pekerjaan baik bersama-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami serahkan semua doa kami ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita mengambil roti dan anggur di tangan kita. Dan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan pada saat ini. Sebelum kita makan dan roti ini, mari satukan hati kita berdoa kembali. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini. Sehingga kami yang menerimanya sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku di kayu salib tercurah bagi kami semua. Dan hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Kami dikuduskan, kami diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu dalam segala hal. Kami boleh memuliakan Engkau. Melalui roti dan anggur ini kami dipersekutukan dengan Tuhan. Bahkan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mohon ampun Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami juga. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami menerima perjamuan ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi, dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan roti ini dengan percaya, menerima tubuh pengorbanan Kristus kayu salib yang menguduskan, mengampuni, menebus setiap dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bersama angkat juga cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum. Dan kita dengan iman menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib
bagi penebusan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Bahkan melalui roti dan anggur ini, kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan dengan seluruh umat Tuhan menjadi satu tubuh Kristus. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya, mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau rela menyerahkan anakmu yang tunggal Yesus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau datang ke dunia. Oleh karena kasih-Mu Engkau rela mati di kayu salib dan bangkit bagi kami semua. Untuk menyediakan tempat, menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau juga terus menyertai kami, memenuhi kami dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan biar pada saat ini Tuhan, kami yang menerima perjamuan ini, kami sungguh menerima penebusan-Mu, kuasa-Mu di dalam diri kami. Sehingga setiap kami boleh semakin lagi dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang berprestasi, berintegritas, hidup beribadah, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Sehingga setiap kami boleh semakin hari semakin berdampak dan memuliakan Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami juga menerima segala berkat anugerah Tuhan yang berlimpah. Ada pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang memiliki pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi kami semua. Sehingga melalui perjamuan ini kami juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, kemana kami pergi yang memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam segala pergumulannya kami yakin Tuhan pada saat ini Tuhan menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dalam segala hal. Kami berdoa juga bagi Gereja Betel Indonesia, bagi Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, bersama dengan MPDP, bahkan ketua-ketua BPD, BPLN dimanapun juga berada, gembala, bahkan pejabat Gereja Betel Indonesia. Kiranya Tuhan terus berkati, urapi kami, dan pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami Tuhan, hati raja seperti batang air di tangan-Mu, Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Kiranya Tuhan memimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, semua dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Kota kami akan menjadi kota Shalom yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Berkat-Mu atas wali kota kami, bupati kami bersama dengan wakil dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang sanggup menjawab, mendengar, bahkan Engkau memberikan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selamanya, dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, dan menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah juga segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini, dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.